Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah bizillah wa rizqillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Dan mudah-mudahan tanda keberkahan ilmu kita ini adalah kita dipermudah untuk mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntut akhir usia kita dengan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW dalam kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat mulia dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita juga kembali kajian kita kembalikan yaitu kalam hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi wa nafa'na bidarain amin. Ma nafa'al qalba syai'un bislu uslatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak salah bacaannya tadi benar, tidak salah berarti kan tidak salah berarti benar. Mana fa'al qalba ya, mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fitratin. Mana fa'a ora ono manfaat iku maujud manfaat al-qalba ati. Apa sing manfaat syai'un apa suci-suci. Khobarnya ma iku mislu uzlatin, iku sepadani uzlah. Yadkhulu kang kepasuk biha kelawan uzlah maidana fikratin ing dalem lapangan fikrah. Maidana fikratin ing dalem lapangan fikrah. Imam Ahmad Ibn Athaillah beliau menjelaskan kepada kita tentang hati yang fasid, hati yang sedang rusak. Apalagi di zaman fitnah ini banyak hati kita ini rusak. Rusak dengan hiruk-pikuk dunia, berubah-ubahnya dunia, dari yang tidak ada bangunan menjadi ada bangunan, dari yang sedikit penduduk menjadi banyak penduduk, kemudian bangunannya begitu megahnya, ada toko-toko besarnya, ada mall-mallnya, sehingga banyak penduduknya. Kemudian di situ, masya Allah, perubahan-perubahan ekonomi juga banyak terjadi, sehingga akhirnya kadang-kadang perubahan ini kalau kita tidak bisa mengikuti dengan kuatnya dan derasnya perubahan yang terjadi, maka hati ini akan gelisah. Hati ini akan menjadi hati yang rusak. Kalau hati ini rusak, maka akan mengikuti perubahan. Dunianya tidak rusak sebetulnya. Yang rusak adalah manusia. Ya.
mampu dengan kondisi yang seperti ini, hidup yang sangat luar biasa, perubahan yang terjadi sangat cepat, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, bangunan, bahkan komunikasi antar sesama pun juga berubah, status yang menjadikan benteng sekat-sekat antara satu dengan yang lain, status ekonomi, semuanya itu akan terjadi. Dan maka kalau hati ini tidak kuat, hati ini rusak. Padahal kalau disebutkan dalam satu hadis, ada segumpal apa? Ala inna fil jasad. Tahu enggak kamu bahwasanya di dalam jasad itu ada ruh, ada segumpal darah. Faida soluhat jasad itu kulit. Kalau segumpal darah ini memberikan faedah, nutrisi, vitamin yang baik, yang dikonsumsi adalah baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau yang dikonsumsi adalah tidak baik, maka rusaklah semua anggota tubuh. Dan itu sangat berpengaruh sekali adalah apa? Hati ya, betul ya saja. Ya, masih terngiang-ngiang, maminya luar biasa ini. Banyak apa? Banyak acara ya. Ada pameran-pameran apa itu. Nah, ini kalau kita nggak kuat hati ini, nggak ada gondelannya, apalagi nggak sampai punya guru, ini bahaya sekali hati yang seperti ini. Nanti ngikut sana, ngikut sini, ada yang menarik diikuti di sana. Jadi hatinya ini nggak punya pegangan. Hati kan bolak-balik ya. Hati itu bisa bolak-balik, kadang benar, kadang salah. Hati kadang lurus, kadang bengkok. Nah, maka katanya beliau, kalau menghadapi kondisi yang seperti ini dan hati yang rusak seperti ini, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati seperti uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu menyendiri, tidak berbaur dengan manusia dari hidupnya mereka. Tetapi menyendirinya di sini harus disertai yadkhulu biha maidana fiqh. Harus ada tafakurnya, bukan sekedar menyendiri. Kalau menyendiri tidak ada tafakurnya, bahaya. Menyendiri tidak ada zikirnya, tidak mengingat Allah, tidak merenung kepada Allah, bahaya. Tafakkaru sa'atan fi khalqillah khairan min alfi ibadati sana. Walaupun ada yang mengatakan ini apa namanya, hadisnya dhaif, ada yang mengatakan begitu. Merenung, berpikir sesaat, sebentar saja tentang penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat saja, maka itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun dalam 1 tahun. Padahal yang kita ketahui ibadah sehari semalam itu selain sholat malam itu sudah mulai, kalau siangnya dengan berpuasa itu dalam 1 tahun. Makanya tafakur ini termasuk ibadah yang sangat cepat sekali mengangkat derajat seorang mukmin sampai kepada
banyak orang yang banyak wali-wali Allah itu yang derajatnya cepat sekali naik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak dengan tafakur. Ditambah lagi dengan uzlah. Imam Hasan As-Sadili itu pernah mengatakan uzlah al-uzlatu khairun min alfi ibadah. Uzlah itu lebih baik daripada 1000 beribadah. Maksudnya ibadah sunnah. Kemudian dikatakan lagi wal muru'ah wal uzlatu bil muru'ah khairun minal uzlah bitafakkur. Uzlah yang diiringi dengan sifat muru'ah. Apa muru'ah itu? Muru'ah itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas itu dilakukan. Misalkan contohnya seorang ustaz pakaian sudah terkenal ustaz, masa di jalan sambil makan, minum, ngobrol lagi di jalan, kira-kira pantas tak? Betul pantas ya? Nah itu berarti tidak meluang atau tidak hati-hati di dalam hal-hal yang haram ataupun yang subhan. Jadi dia tidak peduli, yang penting menguntungkan dirinya dia ambil. Kalau makanan misalkan ini halal apa haram, dia tidak hati-hati. Seperti datang napoli barang ini digelap dengan menyebut nama Allah dah, ya kita hati-hati sendiri saja. Itu namanya apa? Murah. Kita lihat orangnya, kemudian kita harus berdoa dan ini pernah diwati-wati sama Ustaz Soleh itu kalau masuk di suruh atau sifat yang daging-daging hati-hati gitu. Karena banyak sekali disuruh ini orang yang belum melakukan halal dan haram. Nah begitu. Nah itu namanya berhati-hati di dalam hal yang haram atau yang makruh atau yang subhan. Itu juga disebut dengan muru'ah. Syaratnya uzlah di sini adalah harus dengan apa tadi? Dengan tafakur. Tadi dikatakan tafakur yang paling baik itu yang ditafakuri apa tadi? Tafakur fi khalqillah, merenungkan di dalam penciptaan Allah. Berarti yang kita renungkan yang pertama adalah merenungkan tentang penciptaan kita. Kita ini diciptakan untuk apa? Karena dikatakan oleh baginda Nabi, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa." Siapa yang mengenal dirinya, tahu siapa dirinya, maka dia akan tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya. Kemudian katanya para ulama, 5 kulit. Kalau kita mengenal diri kita, kemudian ada sebuah pertanyaan, 5 kulit untuk apa saya diciptakan? Apakah saya ini diciptakan untuk cari uang, diperintahkan untuk memperbanyak harta, pagi kerja jam 8, jam 4 pulang kerja, kemudian capek istirahat sama keluarga, lapar makan, apa cuma untuk itu saja? Kalau orang yang
salah. Kalau dia diciptakan itu bukan untuk mencari harta benda, tidak ada perintah untuk mencari harta. Tidak diperintahkan. Allah perintahkan apa? Yang pertama, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia adalah beribadah. Pertama itu ibadah, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi harus mengenal Allah, mengenal dirinya sendiri. Itu apa saya diciptakan. Nah, di dalam uzlahnya dia, di dalam kesendiriannya dia, menjauh dari khalayak banyak, kemudian harus merenung seperti itu, dan nanti dia akan mendapatkan apa yang besar di dalam hati yang rusak. Nah, kemudian kalau dia sudah mengakui bahwasanya dia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya, bahwasanya saya tidak ada Tuhan selain saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah saya. Bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini salat dari dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi artinya ikhwani rahimakumullah, uzlah yang baik itu tafakur, kemudian kita mengenal dengan cara beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah tafakur yang paling baik itu salat. Ya, tafakur yang paling baik itu adalah salat. Karena semuanya itu ada di dalam salat. Perintah menyembah itu yang paling baik itu adalah di dalam salat. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara. Nah, gerakan salat itu semuanya sudah lengkap, mewakili dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ini ilmu apa namanya? Ilmu ta'atik satu ini ya. Ilmu ta'atik satu. Menurut saya itu tidak selamanya di atas, ada kalanya di bawah kan gitu. Dan gerakan salat itu loh ya, itu ilmu ta'atik ya. Jadi walhasil ikhwani, ibadah yang paling baik itu adalah salat, dan terutama adalah salat wajib. Artinya walaupun muslim nggak boleh meninggalkan salat gitu loh ya. Kadang kan ada orang-orang itu yang salah paham itu ya. Ada yang uzlah atau khalwat itu ya, ada uzlah yang khalwat. Kadang-kadang mereka itu salah paham, terutama orang-orang yang belum mengenal ilmu ini. Kemudian membuat asumsi yang tidak benar tentang Kanjeng Kali Jogo. Uzlahnya duduk di kali, masa ada sholat di bawah ya. Itu kan apa, argumen anak kecil sebetulnya ya. Itu padahal dokter itu yang ngomong gitu ya. Saya dokter itu yang begitu-begitu. Jadi ikhwani rahimahullah, uzlahnya jadi Allah syaratnya sudah banyak sekali jelaskan semua ini. Ada paham yang bisa bilang 10. Jadi uzlah khalwat. Nah begini ya Mami, uzlah dan khalwat saya singkat saja. Jadi uzlah dan khalwat ini sangat baik sekali untuk hati yang rusak tadi. Banyak sekali manfaatnya untuk hati yang rusak tadi. Untuk hati yang rusak tadi. Ini bagi siapa? Ini bagi murid yang dia man laisa lahu syaikha. Bagi murid yang dia belum punya guru. Murid di sini bukan murid sekolah, bukan murid santri pondok, bukan. Maksudnya murid di sini orang yang sedang mengharap atau menuju kepada Allah. Murid di sini
alangkah baiknya dia Islam. Tapi kalau dia sudah ada guru, maka mujawarah dengan guru, musahabah majalis dengan guru, mujalasah dengan guru, mukhatabah mutakallamah muhaddasah dengan guru, itu lebih afdal daripada dia uzlah. Kadang-kadang banyak orang itu yang uzlah walas pokok, muli-muli sakti. Nah, ini kan bahaya ya. Tidak ada gurunya juga. Akhirnya kan ketemu ini, ketemu itu, ketemu macam-macam lah. Akhirnya menjadi orang-orang yang dikatakan bahwa itu ada benar bukan perbuatan saja. Jadi Allah, kalau dia punya guru, baiknya dengan para gurunya, dengan para guru. Kemudian manfaatnya uzlah atau khalwah itu banyak sekali, ada 10 disebutkan. Di antaranya yang pertama, dengan uzlah, dengan khalwah ini as-salamah min afatil lisan. Lisan kita ini selamat dari bahaya atau bahayanya lisan. Ya. Zallatul lisan zallatul aqdam afdalu min zallatil lisan. Terplesetnya kaki itu lebih utama, lebih baik daripada terpleset lisan. Ya, terpleset lisan. Loh, maksudnya gimana lisannya terpleset itu? Maksudnya lisan ini bisa mempunyai kesalahan itu, maksudnya bukan lisannya terpleset, salah omongan saja, nah itu dimaksud dengan terpleset. Kenapa bisa terpleset? Sebabnya terpleset itu apa? Sebabnya nggak ada ringnya lisannya, copos banget. Nah, makanya man katsura kalamu katsura khata'u. Barang siapa yang banyak ngomong, banyak bicara, maka dia akan banyak salah. Tapi kalau seperti ini harus banyak ngomong, karena banyak ngomong ya pikir. Harus ausaqul ma'lumat, wawasannya harus luas. Pandangan tentang ilmu harus luas. Nanti tidak banyak ngomong, berarti tidak bisa, kemungkinan nggak bisa dijelaskan gitu ya. Harus luas, harus banyak yang disampaikan. Fa inna man kana wahdahu la yajidu ma'ahu man yatakallam. Kenapa lisan tadi selamat? Ya pasti saja kalau dia uzlah sendirian, siapa yang diajak ngomong? Ada enggak? Kamu ngomong sendiri, kamu sama demit. Nah, kurang sak setrim berarti ya. Ternyata uzlah itu enak. Jadi kalau kita sudah hidup itu, hati kita nanti lihat ya Allah, baru keluar lihat apa? Allah. Maka uzlah saja, uzlah pegangannya HP, malah tambah parah. Nah, lihat dari HP, kan lebih parah lagi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, rawahul Khawai di Musnad Syihab, hadis nomor 582 juz 1 halaman 339, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Syi'abul Iman hadis nomor 4934 juz 4 halaman 241, dan imam yang lainnya. Rahimahullahu abdan sakata fasallama aw takallama faghanama. Allah itu sangat sayang terhadap seorang hamba yang pendiam, tidak banyak ngomong. Fasallama, orang yang banyak diamnya, maka dia akan selamat lisannya. Selamat lisannya. Aw takallama, atau dia berbicara faghanama, maka dia berhati-hati di dalam apa? Di dalam omongannya. Jadi orang banyak bicara itu termasuk
ketika seperti saya ini menjelaskan kalau sabul lisan itu salah, madorotnya luar biasa. Jangan tidak tahu, jangan mantuk-mantuk, kemudian benar, kemudian ngamalkan apa yang saya sampaikan, ingat bahaya ya. Resikonya gede. Yang kedua, faedahnya orang yang usaha atau keluar itu adalah hifdzul basar wa salam min afatin nazar. Pandangannya terjaga dan selamat dari pandangan-pandangan yang merusak hati. Nah, seperti tadi ya, dengan usaha terjaga. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 121, "Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bih azwajan min zakhratil hayatid dunya linaftinahum fi." Jangan kau panjangkan kedua matamu, maksudnya jangan kamu jelalatan ngomong lewat dari ujung kanan sampai ujung sana. Setiap duduk di perapatan lihat orang selalu dilihat ya. Akhirnya dari mata turun ke mulut. Kalau sudah turun ke mulut, mengomentari nanti. Wah, ini kok begini, pulang begini. Jangan matamu kamu lepaskan kemana-mana, jelalatan kemana-mana. Cukup pandang saja istri di antara kalian, karena mereka ini zahratul hayat, hiasan kehidupan. Ini maksudnya istri sing solehah lo ya, sing durung duwe ya aja delok istri wong, aja iso mar'atus salihah, mar'atus salihah khairul mata mar'atus salihah. Sebaik-baik harta benda adalah istri yang salihah. Insyaallah kalau judulnya. Nah, yang ketiga, hifdzul qalb wa salihi al-riya wal mudahana wa hifdzul minal amrad. Dengan usaha ini, hati ini bisa terjaga dari riya, mudahana, kemudian penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mudahana itu sering disanjung-sanjung. Mudahana itu kepura-puraan. Nah, biasanya kepura-puraan ini, ya mudahana itu basa-basi lah. Ya, basa-basi atau ya pura-pura. Itu tidak apa adanya, digawe-gawe. Orang itu yang nggak kaya bergaya kaya, kan bergaya-gaya. Si miskin bergaya, apa-apa aja penting kan keren. Si sugih tidak bergaya, biasa saja. Hidup ini biasa saja. Nanti kalau banyak gaya akan mati gaya. Kalau kondangan doh ya. Nah biasanya orang yang banyak gaya ini sebetulnya kepingin diakui saja. Nah, kepingin apa biasanya? Nah, sebagian para ahli hikmah mengatakan man khalaqan nas darahima wa man darahima ra'ahu wa man ra'ahu waqa'a fi ma waqa'u fahalaka kama halaku. Ya, barang siapa yang banyak terlalu bercampur ambil menungso darahu, maka mereka akan mengikuti manusia itu, muter-muter. Darah ini maksudnya sekarang bahasanya sekarang itu apa ya, bahasa sekarang itu apa? Elonan itu ya apa itu elonan ya kartutan ya. Jadi terlihat terang gitu. Hati-hati. Jadi banyak bergaul dengan manusia itu sebenarnya baik kalau bisa menjaga diri. Kalau mereka katut dengan kebaikan panjenengan, dengan dakwah panjenengan. Nah ini malah katut. Ya, malah katut.
Wa man darahu ra'ahu. Lah barang siapa yang masuk ke kehidupan mereka, maka maka kamu akan melihat kehidupan mereka seperti apa mereka. Mereka hidupnya mewah, maka panjenengan ingin seperti mereka. Nah mereka sudah mewah, jenengan belum mewah, terus berpura-pura mewah. Jenengan punya tamu, gaya dimewahkan, ya, gaya dimewahkan. Punya acara mantenan, tidak ada diadandakan, wanita, barang ngono, bingung nyaure, ya. Akhirnya mati gaya kan akhirnya, ya. Biasa saja. Wa man ra'ahu waqa'ahu waqa'ahu. Dan barang siapa yang melihat kehidupan mereka, manusia-manusia itu waqa'ahu mawaqa'ahu, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi itu maksudnya gimana? Maka dia akan mengikuti gaya hidup mereka. Padahal orang yang ketularan ini padahal belum sampai atau kebutuhan ekonominya nggak sama sebetulnya sama yang dilihat. Akhirnya kan dia sendiri yang akhirnya apa? Berat. Makanya hatinya berat. Soalnya sing didelok itu sing dhuwur terus. Kalau melihat dunia yang dilihat yang atas. Padahal Nabi itu kan unturman asfalamikum walatan teman maupakum kan begitu. Jangan kamu melihat manusia lihatlah manusia di bawah kamu. Maksudnya di dalam ekonomi lihatlah orang yang di bawah kamu. Tapi kalau melihat orang yang tekun beribadah, akhiratnya baik, maka jangan melihat orang yang di bawah kamu. Harus dibalik. Lihat orang yang di atas kamu kan begitu. Kalau melihat orang yang kalau melihat dunia, maka kalau melihat dunia, maka jangan melihat orang yang di atas kamu, tapi lihatlah orang yang di bawah kamu kan. Kalau akhirat tadi, lihatlah orang yang di atas kamu, jangan melihat orang yang di bawah kamu. Jadi maka termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah. Loh, tidak apa-apa untuk motivasi untuk cabut saya lihat Tanu Sudibyo punya sekian, belum sampai keturutan wis guyu-guyu dhewe nih mungkin. Oke, makanya jangan. Pernah ada seorang murid itu bertanya kepada gurunya, kaifat thariqu ila tahqiq, wahai guru, bagaimana? Jadi gurunya itu sudah menjadi gurunya ini wali abdal. Pada saat itu gurunya ini adalah wali abdal. Kemudian muridnya ini tanya kepada wali ini, kaifa qalibu ila tahqiqi, wahai guru, bagaimana cara metode ila tahqiq kepada satu hakikat kehidupan ini? Qala, katanya gurunya, la tanzur ila khalqi. Kalau kamu ingin hakikat sebuah kehidupan, latan berilah khalqi. Kamu jangan lihat manusia. Jangan lihat manusia. Manusia itu mau buat apa, mau bergaya apa, jangan dilihat. Tidak penting manusia itu. Tidak penting. Kalau kamu lihat itu nanti kamu akan kayaknya sudah jam 9 tadi saya jadi terjadi. Besok aja yang kita lanjutkan gitu. Insyaallah. Ceritanya apa ini tadi? Ceritanya murid kepada gurunya ya. Nanti kalau diingetin gitu. Jadi manfaatnya usaha ada berapa? 10. Ini baru berapa ini? Baru 3 hari. Ya insyaallah dari sini saya cukupkan, ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.